Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Rehan Madi Saputra dengan NIM 2008580. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari saya yang berjudul Pengaruh Musik Terhadap Emosi Manusia. Saya 4 poin penting. Pertama, pengertian musik, sejarah musik, lalu pengaruh musik terhadap emosi manusia, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke topik pertama, yaitu musik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari yang namanya musik. Musik sudah menjadi asupan wajib bagi manusia setiap harinya. Dari kalangan anak-anak sampai lanjut usia pun, manusia masih bisa mendengarkan musik. Musik sendiri dapat diibaratkan udara yang berkeliaran di sekitar kita yang mengandung lagu dan keharmonisan yang masuk lewat pendengaran kita lalu mempengaruhi emosi kita. Begitu dekatnya manusia dengan musik. Musik juga merupakan salah satu pilihan banget hidup. Tanpa adanya musik, dunia ini akan terasa membosankan, kosong, nongkrong. Tapi dengan adanya musik, dunia terasa lebih berwarna dan tidak membosankan pastinya. Musik mendampingi kehidupan sehari-hari manusia, entah untuk dorong semangat bekerja, belajar, atau hanya untuk menghibur diri. Kita masuk ke topik kedua, itu sejarah musik. Musik sudah ada dari zaman purbakala, tapi biasanya pada zaman dahulu musik hanya dipakai untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Lalu seiring berjalannya waktu, musik kemudian mengalami kemajuan. Pada zaman Renaissance, yang berarti kelahiran kembali tingkat kebudayaan tinggi yang sudah menghilang sejak zaman Romawi, musik maju dengan adanya genre musik baru seperti barok dan rap. Masuk ke tahun 1750, setelah berakhirnya sejarah musik bergenre barok, muncullah musik klasik. Musik ini memiliki ciri-ciri pada penggunaan dinamikanya, dari yang keras sampai ke yang lembut. Kemudian pada temponya juga semakin cepat. Pemakaian ornamentik dibatasi. Dan di zaman yang modern sekarang ini, musik sudah masuk ke berbagai media elektronik dengan berbagai macam aliran musik seperti pop, rock, jazz, hip hop, metal, dan segala jenis aliran musik lainnya yang ada di seluruh dunia. Dengan lahirnya musisi-musisi hebat di setiap generasinya, musik akan terus maju dan berkembang. Kita masuk ke topik ketiga, pengaruh musik terhadap emosi manusia. Musik, emosi, dan psikologi manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Emosi sendiri merupakan suatu perasaan yang pasti dimiliki setiap manusia. Semua orang pasti mengenal istilah yang satu ini. Digunakan untuk menggambarkan apa yang dirasakan oleh seseorang ketika ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya kita akan melibatkan emosi ketika berbicara, memilih kata-kata, memilih keputusan, memilih aktivitas berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Emosi memang memegang peran yang besar dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa musik memiliki pengaruh yang bisa dikatakan sangat besar terhadap emosi manusia? Saya mengambil salah satu quotes dari salah satu musisi hebat ya. Apa ini? Musik dapat mengubah kehidupan walaupun harimu buruk atau baik. Kekuatan musik dapat mengubah suasana hati. Ya, artinya kita pasti pernah merasa begitu terlarut dalam musik yang sedang kita dengarkan. Sekalipun suasana hati kita sedang baik, tapi kita tetap dapat merasakan kesedihan ketika mendengar musik yang nadanya sedih. Ketika seorang mendengarkan musik yang gembira, maka akan berpengaruh positif bagi suasana hati orang tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut mendengarkan musik sedih, akan berpengaruh terhadap suasana hatinya menjadi negatif.
sebegitu besar pengaruh musik terhadap emosi kita. Musik juga dapat menembus jantung kita, mengungkapkan emosi yang jauh lebih aman daripada kata-kata apapun. Musik juga bukan hanya sebuah lantunan melodi dan irama, melainkan musik juga mengandung pengungkapan dari pencipta musiknya, dari liriknya, melodi, ritme, tone suara. Semuanya memiliki arti dan makna tertentu yang saling berselaras. Karena pencipta musik tersebut pasti ingin pesan dan makna yang ada di dalam yang ia ciptakan tersampaikan dengan baik dan menciptakan perubahan emosi pada pendengarnya. Entah itu musik yang bersemangat dengan ritme irama yang cepat, maupun musik sedih dan emosional, atau lebih kita kenal dengan istilah mellow. Semuanya pasti mengandung pesan dan makna tersendiri. Dengan memiliki hubungan yang begitu erat ke lubuk hati kita, masuk akal memang bahwa musik menggugah hati kita, membantu kita menciptakan hubungan emosional. Masing-masing musik dengan perbedaan genre akan memberikan kesan dan emosi yang berbeda. Seperti genre jazz akan memberikan kesannya dan emosi yang tenang, cocok untuk menenangkan pikiran setelah kita bekerja atau sekolah, kerjakan tugas gitu. Atau contoh lainnya seperti genre rock yang memberikan kesan emosi yang semangat sehingga bisa meningkatkan emosi positif dan cocok didengar ketika ingin mulai hari. Oke, masuk ke pengaruh negatif ya. Dari semua pengaruh positif musik terhadap emosi manusia, musik juga memiliki dampak negatif. Seperti jika kita mendengarkan musik terlalu keras, dapat meningkatkan kerusakan pendengaran. Sebagian orang suka menyetel musik mereka dengan keras gitu. Dan baru-baru ini musik portable diklaim dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran mereka. Menurut sebuah studi oleh Departemen Psikologi, Neuroscience, dan Perilaku Master di Kanada, saat ini semakin banyak orang yang terlibat dalam kebiasaan beresiko ini. Sebagian besar karena tren untuk menutup dunia luar dengan memakai earbud semakin meningkat. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari esai ini adalah musik tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita lakukan. Musik selalu menjadi pengiring semua kegiatan yang kita lakukan. Bagaikan hipnotis, musik dapat mempengaruhi emosi seseorang hanya dengan suara. Sekian, terima kasih presentasi esai saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perkataan yang ingin Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.